Akhirnya foto portrait saya laku untuk pertama kalinya setelah saya pemotretan mungkin 1-2 minggu lalu, dan sepertinya tidak sampai 10 hari sudah laku pertama kali 10 sen dan terjual ke kota Medan. Jadi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tips untuk memotret portrait diri sendiri dan bagaimana penulisan skemanya aja ya. Skemanya penulisan deskripsi dan kata kunci, karena masing-masing dari kita itu kan pasti harus menyesuaikan dengan objeknya masing-masing. Cuman skemanya saya akan sharingkan kepada teman-teman semua dalam vlog kali ini, so stay tune guys. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah klik subscribe dan memberikan 1, 2, 3 pertanyaan terus setiap hari kepada saya melalui channel YouTube ini. Menurut juga ada di Instagram. Saya senang teman-teman, banyak sekali pertanyaan positif ya. Dan hari ini saya mau sharingin kepada teman-teman semua bagaimana cara menjual foto portrait. Artinya foto diri kita sendiri dengan menggunakan model rilis, artinya foto ini kita akan jual secara komersial. Modelnya adalah kita sendiri, model rilisnya juga kita tanda tangani sendiri, di fotonya boleh difotoin orang, difotoin keluarga, atau menggunakan timer kayak Mas Tejo. Dan alhamdulillah foto ini sudah laku dalam kurun waktu sepertinya tidak sampai 10 hari, karena saya sebenarnya pemotretan foto portrait saya itu baru kayak 1-2 minggu yang lalu, dan memang saya jujur akui bahwa Shutterstock pending reviewnya nih yang kali ini cukup lama. Cuman saya sempat update di Instagram ya bahwa sebenarnya saya nggak peduli sih, sebenarnya kita tuh tugasnya bikin karya, bukan nungguin review. Jadi mau reviewnya dia seminggu boleh, 10 menit boleh, saya sih nggak ada urusan ya, karena buat saya kurang kerjaan kalau kita nungguin review, takutnya kita kehilangan momentum. Saya yakin ketika kita terus berkarya, maka suatu momentum terjual itu akan datang. Saat ini kalau teman-teman kepengen ngelihat contoh-contoh karya saya, teman-teman bisa bisa browsing ya, Bima Aditya Shutterstock. Dan di situ saya punya collection. Teman-teman yang belum punya collection, segeralah membuat collection, karena collection ini akan memudahkan calon buyer untuk mengetahui dan memahami semua portofolionya kita. Dengan begitu saya berharap teman-teman juga bisa ngerasain bahwa karya teman-teman dibeli borongan. Mungkin cuma 10 sen, tapi kalau belinya 2, 3 foto atau bahkan 5 foto, tentu itu akan menjadi sebuah pemasukan yang menarik. Nah, kalau teman-teman ngeliatin ke akun saya, ini sudah ada collection, dan nanti di situ teman-teman bisa ngeliat salah satu collection saya namanya adalah People, di mana yang saat ini konteksnya adalah saya jualan muka saya, jualan muka istri saya. Jadi saya hanya fokus di situ. Mungkin foto saya akan lebih banyak ketika saya kepengen bikin satu ekspresi, karena saya belajar dari salah satu kontributor di Thailand, dan juga sahabat saya Mas Tejo yang menjualkan foto-foto portrait tour dirinya sendiri. Dan habis ini saya akan sharingin tentang foto saya yang laku. Jadi foto ini itu sebenarnya adalah sequel, artinya saya membuatnya juga nggak cuma satu doang gitu, karena sayang banget ya kalau misalnya membuatnya cuma satu, description kata kuncinya kadang sama. Jadi kadang saya bikin angle itu angle-nya beda, tapi ekspresinya sama, di mana foto kali ini itu fotonya kalau bahasa Jawanya namanya mencucu. Mencucu tuh bibirnya kayak dilancip-lancipin gitu lah, dimonyong-monyongin gitu. Nah, ini ternyata laku ke kota Medan. Sekarang kita bahas dulu tentang teknik foto yang saya pergunakan. Jadi saya itu motretnya sederhana, cuman di rumah saya, kemudian backgroundnya juga cuman pakai tembok. Kebetulan saya punya 2 jenis warna tembok, satu yang putih, satu lagi yang warnanya sedikit ada abu-abunya. Kemudian lightingnya saya cuma menggunakan lighting ini yang saya pakai ngevlog juga ini adalah softbox berukuran kotak, jadi dia kayak kalau nggak salah 50x70 dan harganya nggak sampai 300.000, hanya dengan satu lampu ini aja. Cuman
dia itu fittingnya ada 4. Jadi masing-masing saya kasih 15 watt, 15 watt kali 4 sekitar 60 watt, walaupun sebenarnya potensi arusnya itu bisa sampai 60 watt. Jadi 60 kali 4, 240 watt, itu terang sekali. Saya hanya pakai satu lampu ini saja, kemudian ISO-nya kemarin kalau nggak salah sekitar 400 ya. Saya belum tes kalau misalnya motretnya pakai handphone atau enggak, cuman teman-teman perlu pahami bahwa di sini saya tidak hanya sekedar membuat konten untuk teman-teman semua, tapi saya benar-benar memotret untuk karya portofolio saya sendiri. Jadi ketika sudah pemotretan profesional, daripada saya menggunakan iPhone saya lebih baik menggunakan kamera mirrorless EOS M10 saya. Jadi ini pakai Canon EOS M10, kemudian lensanya adalah lensa sabu jagat 18-135. Kalau nggak salah ya, itu kemarin ISO-nya dapat antara 200 sampai 400, difotoin sama istri saya. Nah, keywordnya sebenarnya sangat sederhana. Kita mulai dulu dari description-nya deh. Description-nya ini adalah expression of an adult Asian guy with long hair from the side. Jadi dari samping. Mungkin bahasa Inggrisnya grammarnya rada-rada salah, cuman saya sudah sempat bilang ya dari tahun-tahun lalu juga di dalam microstock itu ya, Shutterstock ini sebenarnya grammar itu adalah nomor 2 atau nomor 3. Tapi yang jelas adalah teman-teman kalau nggak bisa bahasa Inggris silahkan pakai Google Translate, terus kemudian nanti dicocok-cocokin dikit lah, kurang lebih begitu. Nah, minimal description itu kan ada 5 kata ya. Cuman saya bikin mungkin sekitar berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kata. Jadi lebih kayak menyerupai kalimat. Nah, description itu harapannya begini. Ketika description itu dipotong-potong, itu menjadi kata kunci, menjadi keywords. Nah, saya sekarang lagi ikhtiar serius bahwa keywordsnya itu saya kepengennya minimal 40. Mudah-mudahan sih yang ini 40 ya. Cuman saya nggak tahu nih ketemunya angka berapa. Nah, kalau teman-teman ngikutin saya di Instagram, kemarin itu sebenarnya saya kepengen masuk ke sebuah niche yang mungkin belum cukup populer. Cuman inilah potensi yang sekarang saya miliki. Apa itu potensinya? Potensinya adalah rambut saya gondrong. Maka ketika Mas Tejo, kemudian Mas Fajrul, Mas Rizky, kemudian Mas Gatot juga menjualkan foto-foto dirinya sendiri, saya kepengen menjualkan foto diri saya sendiri dengan konsep long black hair, Asian guy. Jadi harapannya nanti akan ada satu demand di luar sana yang membutuhkan orang-orang berras Asia, rambutnya hitam dan gondrong. Itu harapan saya. Dan alhamdulillahnya kurang dari 10 hari fotonya sudah terjual ke kota Medan. Ini lisensi paling kecil, yaitu 10 sen. Cuman kalau saya diskusi dengan Mas Daniel, ya, ini ownernya Riz Visual, teman-teman juga bisa beli bukletnya ini. Karena memang yang namanya foto muka manusia yang komersial itu demand-nya tinggi sekali. Makanya Mas Gatot, Mas Rizky itu kan jualannya foto-foto muka orang tuh, bahkan Mas Gatot tuh udah pakai sebuah konsep gitu ya. Mas Gatot tuh di Bandung, itu top banget tuh. Nah itu memang betul apa yang dikatakan bahwa si buklet ini itu foto muka orang yang pakai komersial ya. Jadi artinya pakai model rilis itu terjualnya macam-macam. Bahkan Mas Daniel sudah buktikan kemarin ada satu foto makan mie dipakainya sama Indomie, itu terjual sampai $75 satu kali foto. Jadi sama kayak saya 2016 lalu ada foto prewedding saya terjual $76 ke 500 pixel. Sekarang nanti abis ini kita bahas tentang keywordsnya. Oke, kalau tadi teman-teman sudah sempat nonton sebelumnya bahwa yang namanya keywords itu sebenarnya adalah description yang kita potong-potong. Jadi kata-katanya kita potong-potong, kalimatnya kita potong-potong menjadi single word ya. Jadi satu vocab-vocab gitu. Jadi ada man, background, people, isolated, white, happy, black, face, portrait, Asian, lifestyle. Intinya saya sampai open mouth, jadi mouth-nya itu, mulutnya itu saya kasih keyword sendiri, mouth, kemudian self, kemudian side. Jadi side itu kan samping, di mana ketika description-nya juga ada kata-kata side-nya juga. Dan alhamdulillahnya terjual ke kota Medan senilai 10 sen. Ini baru permulaan, maka dari itu saya perlu mungkin membuat 10.000 lagi stok foto muka saya dengan wardrobe yang berbeda, kemudian dengan ekspresi yang berbeda untuk melengkapi stok-stok saya.
Faktanya adalah kemarin saya di Bromo, tahun lalu lah, 2022 saya ke Bromo dan saya memotret foto diri saya juga. Ini masuknya komersial karena sempet yang sebelumnya, sequelnya itu jaket saya kebuka sehingga ada logo Sapulu Coffee, padahal perusahaan saya sendiri ya. Itu ketolak karena alasan property release, artinya hak kekayaan intelektual untuk company. Cuman akhirnya saya tutup, saya retain aja sweater saya sehingga foto ini tuh juga sudah pernah terjual 10 sen juga, di mana kata kuncinya juga lagi-lagi sederhana, long hair Asian man portrait enjoying breezy wind itu artinya angin yang dingin ya, in nature national park. Dari situ saya potong-potong lagi menjadi keywords, ada man, long hair, black, Asian man, national park, nature, terus sweater, warna sweaternya orange dan lain sebagainya. Jadi sampai sekarang sudah 2 foto muka saya yang laku senilai 10 sen. Sekarang kalau teman-teman pengen mengikuti apa yang saya lakukan kali ini, yaitu menjualkan muka kita sendiri, maka beberapa props ya atau properti yang perlu teman-teman persiapkan. Satu jelas adalah alat fotonya. Alat fotonya bisa kamera, bisa handphone. Kalau saya kebetulan memakai Canon EOS M10 dengan lensa 18-135. Kemudian saya sih pakai iPhone ini hanya untuk ngevlog, jadi biar lebih fleksibel, lebih cepat ngeditnya pakai CapCut, semuanya cepat ya. Lalu editingnya pakai Lightroom mobile atau Lightroom di komputer. Dan backgroundnya sebenarnya teman-teman bisa milih mau pakai tembok atau mau pakai background kayak saya gini juga bisa. Cuman officially ternyata background saya ini malah belum kepake sampai sekarang karena tembok itu ternyata sudah cukup bagus. Saya mungkin perlu clone stem, jadi ada beberapa tembok saya tuh yang brocel-brocel, bolong-bolong gitu saya perlu rapikan. Kemudian bahkan yang foto yang laku ini tuh fotonya tuh vignette gitu. Vignette itu sekelilingnya warnanya hitam. Dari situ nggak apa-apa sih, yang penting saya sih laku aja. Nah kemarin saya udah bikin tuh foto muka saya yang isolated white dengan kaos, kemudian backgroundnya putih semua. Ini lebih kayak ekspresif, mudah-mudahan sih dengan mengikuti sampelnya orang Thailand itu ekspresinya banyak banget dan dia keren banget emang. Jadi bayangin aja stoknya kalau nggak salah sekitar 11.000, isinya mukanya dia sendiri semua. Jadi wah itu udah kayak superstar itu di Thailand, katanya sih begitu, cerita-ceritanya memang rumor-rumornya begitu. Jadi mudah-mudahan ini satu inspirasi yang bagus buat teman-teman semua, menjualkan foto muka diri kita sendiri, pakai model rilis sehingga bisa masuk ke ranah komersial. Nah, semua peralatan fotografi saya ada di bawah, teman-teman bisa cek linknya, kalau teman-teman mau membeli, mau kembaran ya monggo, terserah aja. Tapi kemarin saya sudah bikin vlognya juga, tentang 3 kamera beginner, murah sudah termasuk lensa yang bisa teman-teman beli kalau teman-teman mau lebih serius lagi di dunia microstock atau di dunia fotografi. Itu ya ibaratnya bisa dibeli dengan kayak 1 kali UMR lah. UMR-nya mungkin ada yang UMR Jogja, ada yang UMR Jakarta, ada yang UMR Bali, kurang lebih range-nya itu. Dan ada 2 ebook yang teman-teman bisa nikmati di bawah, tentu berbayar. Itu 2 ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Teman-teman boleh download kalau yang kepengen belajar lebih komprehensif. Dan jangan nungguin review, itu saran saya. Jadi daripada nungguin review, mendingan kita bikin konten terus, bikin stok foto terus, bikin stok footage. Kemarin saya juga footage-nya ketolak banyak banget, padahal saya udah bikin, cuman ya bagian dari sebuah perjalanan bikin konten ya pasti ketolak juga. Jadi mudah-mudahan itu menginspirasi buat teman-teman. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5.